Gadis kecil hanya sembarangan mengambil segenggam bahan obat. Siapa sangka, di detik berikutnya, teratai darah yang telah layu selama bertahun-tahun kembali hidup dan segar. Namun, menghadapi masalah yang telah ada selama 100 tahun, yang tidak ada seorang pun mampu memecahkannya, gadis kecil itu tampak tidak peduli. Bahkan dengan santai berkata, hanya ini hanyalah ujian. Mengenai prinsip dasar, hanya konsep dasar saling menunjang dan saling mengalahkan. Ternyata, baru saja, gadis kecil itu adalah seorang profesor medis terbesar di abad ke-21. Namun, dia tiba-tiba terserang penyakit parah saat upacara penghargaan. Dia jatuh dan tidak bisa bangun. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terlahir kembali dalam tubuh seorang gadis kecil. Namun, sebelum dia sempat memahami situasinya, dia mendengar suara pertengkaran dari luar rumah. Ternyata, gadis kecil itu lahir di keluarga yang ahli dalam pengobatan. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan ibu dan 2 putrinya untuk mengelola klinik keluarga mereka. Namun kini, keluarga besar datang untuk memaksa ibunya mengembalikan klinik medis kepada keluarga. Namun, menghadapi satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh ayah, ibu dan kakak perempuan mana mungkin setuju. Maka, setelah diskusi dengan kepala keluarga, diputuskan untuk membiarkan generasi muda bersaing. Jika menang, maka tidak akan diambil akta rumah dan tanah milik keluarga gadis kecil. Keterampilan medis tidak lepas dari inspeksi, auskultasi dan olfaksi, interogasi, dan palpasi. Karena ini adalah kompetisi, maka kita mulai dari dasar. Di sini terdapat ratusan hingga ribuan jenis bahan obat. Apa yang harus Anda lakukan? Di antara bahan-bahan obat ini, menemukan satu-satunya tanaman Dongling Cao. Namun, kalian harus ingat, setiap orang hanya memiliki waktu 1 batang dupa menghadapi tumpukan bahan obat yang campur aduk dan tidak beraturan. Kakak laki-laki kedua dengan mudah menyaring dan menemukan Dongling Cao di antaranya. Sedangkan di usia muda sudah diterima kakak laki-laki tertua di rumah sakit kekaisaran. Bahkan keterampilannya luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, sudah berhasil menyaring Dongling Cao. Namun, ketika giliran kakak perempuan tiba, kakak perempuan yang tidak mahir dalam ilmu pengobatan hanya bisa mencari secara manual di antara bahan-bahan obat. Namun, dihadapkan pada pilihan yang membingungkan sebanyak rumput liar, kakak perempuan tetap tidak dapat menemukan rumput dongling yang sebenarnya. Melihat waktu 1 batang dupa hampir habis, gadis kecil langsung melemparkan sebutir anggur mengenai lengan kakak perempuan. Rumput dongling ada di bawah tanganmu, di tumpukan bahan obat itu. Bukankah sudah kubilang, jangan ikut membuat kekacauan. Aku mengatakan kebenaran. Alasan mereka memilih rumput dongling sebagai jawabannya, karena rumput dongling itu sendiri memiliki kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan ramuan lainnya. Lebih mudah tenggelam, dapat lebih baik bersembunyi di antara ramuan lainnya. Namun, rumput dongling memiliki rasa manis dan sifat hangat. Sedangkan di sini sebagian besar ramuan memiliki sifat dingin. Di antara ramuan itu sendiri sudah ada efek saling menunjang dan saling mengalahkan. Ramuan bersifat dingin ketika bertemu dengan rumput dongling, secara naluriah akan menghindar. Jadi hanya perlu menemukan tumpukan obat yang berbentuk longgar itu, maka pasti bisa menemukan Dongling Cao. Kakakmu sudah belajar selama bertahun-tahun, tapi tetap saja tidak berguna. Kamu, si kecil yang tidak berguna, tutup mulutmu. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Bukan hanya menjadi beban keluarga, tapi juga tidak tahu diri. Tidak, apa yang dia katakan tidak salah. Bahkan aku pun telah mengabaikan melalui sifat obat itu sendiri untuk mencari Dongling Cao. Tapi dia justru memikirkannya. Huaner, selamat datang. Aku tahu kamu khawatir padaku, tapi metode yang baru saja kamu katakan. Aku tidak perlu membohongimu tentang apapun. Kamu tidak benar-benar percaya. Si kecil yang menjadi beban keluarga ini mengatakan sesuatu yang seperti mimpi, kan? Beban keluarga yang lebih besar menemani si kecil yang menjadi beban keluarga untuk bertindak gila. Memang masuk akal. Tidak ada jalan lain. Hanya bisa mencoba segala cara, meskipun harapan tipis. Saya menemukannya. Saya menemukannya. Benar-benar Dongling Cao. Bagaimana ini mungkin? Benar-benar oleh kamu, si kecil yang menjadi beban keluarga, berhasil ditemukan. Huaner, bagus sekali, Huaner. Saya menemukannya. Kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar percaya padanya, ya? Pasti ini milik kalian. Ayah di surga menunjukkan keajaibannya. Dia sedang melindungi kita. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Setiap kata adalah mutiara. Dia jelas bukan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kamu panik? Bahkan jika dia berhasil dalam waktu yang ditentukan menemukan Dongling Cao, itu hanya keberuntungan semata. Ini hanya sandiwara singkat. Sama sekali tidak pantas untuk mewarisi properti atas nama kakak tertua. Kalian berdua orang tua. Jika digabungkan,
Pasti sudah berusia 80 atau 90 tahun. Jangan-jangan kalian berniat mengingkari janji? Tidak bisa menerima kekalahan, ya? Kurang ajar. Bagaimana kamu berbicara kepada orang yang lebih tua? Kamu tadi hanya kebetulan menebak dengan benar saja. Kenapa kamu sombong di sini? Kalian sendiri tidak bisa menerima kekalahan. Lalu bilang aku hanya menebak. Dari mana kalian punya muka untuk berkata begitu? Kamu tidak tahu sopan santun. Menurutku, kamu perlu dididik lagi. Kepala keluarga, apakah kamu akan membiarkan mereka menindas aku dan ibuku yang tidak berdaya? Semuanya, duduk. Lihatlah kalian berdua. Kamu melakukannya demi keluarga. Kepala keluarga. Keluarga Yukita di ibu kota. Reputasi di dunia pengobatan. Bukan main-main. Siapa yang seharusnya mengelola usaha kakak tertua? Anda harus berhati-hati. Kepala keluarga. Dua orang ini hanya membawa kerugian. Cepat atau lambat, mereka seperti air yang tertumpah. Jika toko kakak tertua diserahkan kepada mereka, apakah kita akan membiarkan di masa depan toko kakak tertua berganti nama dan berubah kepemilikan? Asalkan toko ayah bisa dipertahankan. Saya bersedia tidak menikah atau menerima suami tinggal. Kamu demi keluarga. Saya senang kamu memiliki pemikiran seperti ini. Namun, klinik dan toko obat yang ditinggalkan ayahmu melambangkan kehormatan keluarga Yu. Saya tidak bisa mempertaruhkan kehormatan keluarga Yu. Tidak ada seorang pun yang mampu berjudi. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan sejati, lebih baik kita adakan satu kompetisi lagi untuk membuktikan dirimu. Tenang saja. Demi keadilan untukmu, kamu hanya perlu bersaing dengan Jingming. 1 lawan 1 saja. Asalkan kamu bisa mengalahkan Jingming dengan sepenuh hati dan tanpa keberatan, maka kamu bisa mengelola usaha tersebut. Toko yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki tertua. Tapi tidak ada tapi-tapian. Kalau takut, serahkan saja toko milik paman besar. Toh tidak ada waktu untuk berurusan denganmu. Dan kamu, dua orang yang hanya membuang-buang waktu. Dia itu benar-benar sampah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kamu. Baik, saya lebih baik. Ini benar-benar kekacauan. Keterampilan medis kakak laki-laki keduamu. Meskipun jauh dari kemampuan kakak laki-laki tertuamu, tapi dia belajar dari ayahmu selama 10 tahun penuh. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengannya? Aduh, selesai sudah. Benar-benar sudah selesai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serahkan ronde ini padaku. Aduh, wahai nenek buyutku. Bukankah aku sudah bilang jangan membuat kekacauan? Aku tidak membuat kekacauan. Melalui saya dan diskusi dengan para tetua keluarga, ujian tertulis kali ini. Sistem 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Masing-masing dilakukan oleh kalian berdua. Mengeluarkan bahan obat yang telah dipilih. Menguji satu sama lain. Dan yang menjawab harus menutup matanya. Hanya mengandalkan penciuman untuk mengenali bahan obat. Waktunya tetap 1 batang dupa. Siapa yang menjawab bahan obat paling banyak? Siapapun yang menang adalah pemenangnya. Selain itu, di dalam keluarga ada banyak jenis bahan obat. Kalian bisa menggunakannya sesuka hati. Kamu bertanya, aku akan menjawab terlebih dahulu. Supaya si kecil yang tidak berguna itu tidak mengatakan aku telah menindasmu nanti. Gan Luzi. Naga gunung kuno. Mereka menginginkanmu. Dalam waktu 1 batang dupa, Jingming menjawab. 136 nama obat. Giliranmu sekarang. Drama pendek Huha. Setengah Maple. Bai Li Suang. Dengan kecepatan ini, belum tentu kalah.
Yaoer. Yaoer, ada apa denganmu? Hidungku. Hidungku tidak bisa mencium apapun lagi. Ini sebenarnya ada apa? Feng Hua Xiao. Rasanya pahit dan sifatnya dingin. Menghirupnya sebentar saja bisa membuat seseorang kehilangan indera penciuman selama 10 hari penuh. Yaoer adalah adikmu. Bagaimana mungkin kamu meracuninya? Ah, ini hanya kompetisi biasa. Aku tidak meracuni siapapun. Mengenai ini, mungkin tadi aku terburu-buru dan mengambil yang salah. Kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Kamu benar-benar sampah. Kamu ingin aku bicara ya? Bahkan langit pun tidak tahan melihat ini. Tidak ingin kalian berdua menjadi beban keluarga. Menghambat kemajuan keluarga Yu. Merusak nama baik keluarga. Ini adalah kehendak langit. Jangan melawan lagi. Hati-hati nanti tersambar petir. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bersaing. Sekarang bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Dengan apa kamu ingin bersaing denganku? Bagaimana bisa giliranmu mempermalukan diri sendiri? Sampah masyarakat hanya tahu bicara omong kosong. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu bukan hanya sampah masyarakat. Masih seseorang yang aku injak. Sampah di bawah kakiku. Gadis kecil, kamu mencari masalah. Cukup. Masih muda. Berani tidak menghormati dan tidak menghargai kakakmu. Dengan karakter seperti ini, bagaimana aku bisa percaya bahwa di masa depan kamu bisa memiliki hati yang ulas asih dan keterampilan medis yang tinggi? Mereka sekelompok orang. Saat mereka menindas kami yang yatim piatu dan janda, kalian berpura-pura tuli dan bisu. Sekarang malah balik menyalahkanku. Apakah hanya karena aku seorang perempuan? Tapi jangan lupa, jika tidak ada perempuan yang menanggung kesulitan dan penderitaan selama 10 bulan kehamilan, kalian bahkan tidak memiliki hak untuk membuka mata di dunia ini. Tidak. Baiklah, baiklah. Ayo cepat mulai pertandingan. Jangan terburu-buru. Dibandingkan sebelumnya, saya harus membuat mereka setuju pada satu hal. Ada apa? Jika saya menang, biarkan mereka berlutut di hadapan saya, meminta maaf kepada kami, mengakui bahwa mereka tidak seharusnya mengutamakan laki-laki, dan bersumpah tidak akan menginginkan lagi yang memang bukan milik mereka. Klinik dan apotek membuat orang tua berlutut padamu. Kamu berani sekali. Wanita hanyalah barang yang ditinggalkan. Hanya sekadar ampas. Kami pria sejati. Bagaimana bisa berlutut pada kalian? Barang murahan. Jika kalian takut, katakan saja. Saya juga bisa dengan enggan setuju. Menyisakan harga diri kalian yang menyedihkan dan menggelikan. HMPH. Kami takut padamu. Kami bisa setuju padamu. Tapi jika kamu kalah, keluarga kamu tidak hanya harus menyerahkan barang milik kakak tertua, juga harus segera keluar dari keluarga Yu. Sepakat. Anak kecil lupa memberitahuku. Kamu hanya punya sisa kurang dari setengah waktu dupa. Apakah kamu perlu aku menyatukan bahan obat untukmu? Dengan cara ini, waktu bisa lebih dihemat. Epedra barat, epedra rumput, epedra kayu, longsha, tulang anjing, teratai batu, bunga lingxiao, rumput gujing, rumput burung bangau, rumput liankian, rumput jinkian, biru bintang.